Salam, selamat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-37. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberi tema kemenangan karena Allah. Kita melihat bahwa pada saat turnamen olahraga, setiap orang atau kelompok tentu tidak ingin mengalami yang suatu kekalahan. Mereka akan berjuang dengan semaksimal mungkin untuk mencapai suatu kemenangan. Contohnya, dalam suatu pertandingan sepak bola, di situ ada ke-12 selalu optimis dan berusaha berjuang untuk mengalahkan lawan agar tim mereka menjadi menang. Demikian pula secara rohani, setiap orang pasti menghadapi lawan, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Nah, yang kelihatan misalnya seperti apa? Dibenci, dikhianati, difitnah, diolok, dan masalah ekonomi, pekerjaan, jodoh, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak kelihatan yaitu iblis dan keinginan daging. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila salah satu dari lawan itu melahirkan masalah kecil ataupun besar, maka saudara harus menghadapi dengan perjuangan iman yang besar. Jangan meremehkan, apalagi kita mendiamkan masalah itu. Kita harus berjuang untuk melawan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Nah, saya mengamati bahwa orang mudah mengeluh ketika menghadapi masalah. Misalnya, di saat menyelesaikan pekerjaan rumah atau pekerjaan di kantor atau di perusahaan atau semua yang menumpuk atau hanya flu ringan dan hujan rintik-rintik, sudah merupakan itu adalah masalah yang besar. Sehingga apa? Tidak mampu melawan setiap masalah itu. Nah, selain itu juga orang yang sering meremehkan masalah. Nah, orang itu bukan orang yang memiliki iman yang besar, melainkan memang dia pemalas untuk bertindak untuk melawan setiap masalah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang lain ada yang cepat kecewa, frustasi, putus asa, dan ketika melihat masalah persoalan itu. Tapi dia tidak berjuang bagaimana supaya dia bisa menang menghadapi masalah itu. Kenapa dia menang? Dia menang karena Allah. Kita melihat bagian firman Tuhan tadi di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena Tuhan, kita akan menang dalam menghadapi masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ada orang yang tetap teguh ketika berhadapan dengan masalah. Nah, mereka hidup dalam apa? Mereka hidup dalam firman Tuhan. Mereka hidup dalam firman Allah. Sehingga apa? Mereka bertahan melawan setiap masalah yang mereka hadapi. Nah,
Kita melihat mereka sabar berjuang dari waktu ke waktu untuk kalau bisa mereka keluar dari masalah persoalan. Sambil apa? Sambil menantikan karya Allah hingga pada akhir hidupnya. Nah, orang seperti ini orang yang sangat luar biasa. Karena apa? Ia memiliki perspektif rencana Allah yang baik. Sekalipun untuk sementara waktu diizinkan berada dalam masalah persoalan itu. Nah, kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada saudara-saudara, ada orang-orang yang kita dapat menemukan tokoh-tokoh yang teguh berjuang di dalam Tuhan ketika mengalami tantangan hidup. Di dalam apa? Di dalam pelayanan. Bukan tantangan itu hanya di pekerjaan, di perusahaan, dimanapun, tapi baik di dalam pelayanan juga. Nah, kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini ada tokoh-tokoh yang mereka menghadapi berbagai macam tantangan ketika di dalam pelayanan. Yang pertama adalah Abraham. Kita melihat bahwa Abraham menang karena apa? Ketika dia mendapat ujian dari Allah, yaitu Allah memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melawan. Dia tidak mau melihat masalah itu. Saya tidak mau, tidak. Tapi Abraham, dia bangkit dan dia mau menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu, apakah Abraham berontak? Tidak. Tapi dia bangkit dan melaksanakan tugas tanggung jawab yang diperintahkan Allah. Bukan hanya itu saja, tapi ketika puncak dia berada di tempat itu, Tuhan meminta sesuatu. Tuhan meminta apa? Meminta kepada Abraham supaya anaknya dipersembahkan. Ishaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah itu, kira-kira kita pasti mengalami kesulitan. Pasti kita berat. Apalagi anak cuma satu-satunya. Tapi Tuhan meminta kepada Abraham supaya apa? Mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Tapi apakah Abraham tidak taat? Abraham taat. Dan Abraham melakukan itu. Suatu tantangan yang besar. Ujian yang luar biasa. Tapi apakah Abraham lari dari masalah itu? Tidak. Dia melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah apa? Musa menang ketika bersedia dipakai Allah untuk memimpin umat Allah yang besar untuk keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan pakai Musa, Musa berusaha dan dia menang. Kenapa dia menang? Karena dia bersedia dipakai Tuhan untuk memimpin umat Allah yang besar untuk keluar dari tanah Mesir. Yang berikut Daniel. Daniel menang karena apa? Ketika dia mempertahankan imannya di antara pejabat yang telah menjatuhkannya. Apakah dia menang? Dia menang. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan Daniel sehingga dia bisa melewati tantangan itu. Tantangan yang dia hadapi itu tidak mudah. Tapi apakah dia menang? Dia menang. Karena apa? Dia bersama Tuhan. Kenapa dia menang? Karena dia mempertahankan imannya, percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia memperoleh suatu kemenangan. Tokoh yang berikut adalah Daud. Kenapa Daud menang? Karena ia memandang Allah di saat berperang melawan Goliat. Ketika dia berperang melawan Goliat, kira-kira dia memakai kekuatannya atau tidak? Tidak. Tapi dia percaya bahwa segala sesuatu yang dihadapi masalah itu, dia bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Akhirnya Daud ini menang. Dia menang bukan karena kehebatannya, tapi karena dia bersama dengan Tuhan. Dia bersama dengan Allah sehingga dia memperoleh suatu kemenangan. Tokoh yang berikut adalah Yohanes Pembaptis menang.
Ketika harus mati, terpancung karena apa? Menerima konsekuensi pelayanan sebagai rasul. Karena apa? Dia berani menegur Raja Herodes yang telah mengambil Herodias istrinya sebagai saudaranya. Artinya apa? Dia harus menerima masalah itu. Tapi apa? Dia menang. Meskipun dia harus menerima konsekuensi sebagai apa? Dia mati karena mati harus terpancung. Tapi dia percaya bahwa dia memperoleh kemenangan. Yang berikut, Paulus ketika tidak takut menghadapi berbagai macam ancaman bahaya sebagai orang-orang pemberita Injil. Dia sebagai seorang pemberita Injil. Dia harus menghadapi karam kapal dan segala macam masuk penjara. Tapi apakah Paulus dia mengundurkan diri? Tidak. Dia percaya bahwa dengan iman dia akan menang. Karena apa? Tuhan selalu bersama-sama dengan Paulus. Nah, jika kita menelusuri latar belakang kehidupan para tokoh ini, masing-masing berbeda dengan latar belakang mereka. Berbeda dalam medan kesulitan, berbeda dalam waktu perjuangan. Nah, mereka itu adalah orang-orang biasa dan memiliki kelemahan. Hanya saja mereka senantiasa membawa hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka terus mengklaim keperkasaan Allah di dalam hidup mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Secara manusia mereka punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membawa seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Mereka juga memiliki pikiran dan hati yang tertuju kepada Tuhan dan bersedia dipakai sebagai alat. Mereka berjuang dengan iman ketika berperang menghadapi musuh. Sampai akhirnya mereka meraih suatu kemenangan di dalam kehidupan mereka. Jadi kemenangan para tokoh tersebut di atas, semuanya itu bukan berasal dari kekuatan mereka, tapi berasal dari kekuatan datangnya dari Allah. Artinya Allah yang berperan di dalam kehidupan dan permasalahan mereka. Sebagaimana juga yang pernah dialami oleh Yusuf. Ketika ia dibenci, ketika ia disakiti, ketika ia difitnah, ketika ia dipenjara, apakah dia dendam? Tidak. Tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Demikian juga dengan kita adalah orang-orang yang biasa, yang mempunyai berbagai macam kelemahan. Namun jika kita memegang janji Allah dan menyerahkan musuh-musuh kita kepada Allah, kita berserah total, maka Allah akan menyelesaikan bagiannya untuk kebaikan kita. Mengapa demikian? Karena bagi Allah tidak ada yang terlalu sukar atau besar untuk diselesaikan setiap masalah persoalan kita. Hal ini bukan berarti kita hanya berpangku tangan lalu menerima saja. Melainkan kita harus berjuang mengatasi atau menaklukkan musuh-musuh kita. Menyelesaikan bagian kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kenapa kita menang? Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi seorang pemenang ialah seorang yang pantang menyerah. Ia tidak pernah berhenti untuk merebut sebuah kemenangan. Dalam suatu pertandingan, jangan kita menunggu bola datang, tapi kita harus berjuang untuk berjumpa dengan bola itu. Suatu perjuangan tidak mudah. Kalau kita menyerah, maka tidak ada kemenangan. Tapi jikalau kita tidak menyerah, kita tidak pantang menyerah, maka kita akan merebut sebuah kemenangan. Merebut sebuah kemenangan lewat apa? Bila ia telah selesai dengan suatu kemenangan, ia akan terus berjuang untuk meraih kemenangan berikutnya. Ia hanya berhenti setelah mencapai suatu kemenangan demi kemenangan hingga pada akhir hidupnya.
Jadi kemenangan itu kita akan memperoleh terus sampai kepada akhir kehidupan kita. Sebab itu, ia tahu jaminan kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Dan sebagai ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji Allah. Bagaimana kita menerima janji-janji Allah? Firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, maka di dalam setiap masalah persoalan hidup kita, kita akan memperoleh kemenangan bersama siapa? Kita memperoleh kemenangan karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan turun tangan dan menyelesaikan setiap masalah persoalan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Dari tokoh-tokoh yang sudah kita mendengar, baik Abraham, Musa, Daniel, Daud, Yohanes Pembaptis, dan Paulus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, mari kita mau menjadi umat-umat yang pemenang. Kalau kita mau menjadi pemenang, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh pantang menyerah. Tapi kita mau berjuang, kita mau melawan setiap masalah persoalan lewat apa? Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kita, iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan meraih suatu kemenangan. Kita akan menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong dan memberkati